Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan biosintesis nukleotida purin dan pirimidin. Jadi, anggota kelompok kami itu yang pertama saya sendiri Nur Ahnisa Tanjung, ada Tasya, ada Lucy, ada Rahmatia, ada Sagitania dan Amelia. Dan presentasi yang pertama itu akan dijelaskan oleh Sagitania. Biosintesis nukleotida purin. Hasil penelitian dengan menggunakan radioisotop, ternyata setiap komponen yang dijumpai dalam kerangka inti purin berasal dari bermacam-macam sumber, di antara lain atom C6, inti purin berasal dari atom karbon molekul CO2, udara pernafasan. Atom N1, inti purin berasal dari atom nitrogen gugus amino min NH2, molekul aspartat. Atom C2 dan atom C8, inti purin adalah produk reaksi transformilasi yang berasal dari senyawa donor gugus formil yang mengakibatkan koenzim FH4 tetrahidrofolat. Atom N3 dan atom N9 berasal dari nitrogen gugus amida molekul glutamin. Atom C4 dan atom C5 dan atom N7 merupakan molekul glisin. Tahapan biosintesis purin. Sintesis purin diawali oleh reaksi pembentukan molekul PRPP 5-fosforibosil pirofosfat yang berasal dari ribosa 5P yang mengkaitkan ATP dan ion Mg2+ sebagai aktivator. Selanjutnya, pembentukan senyawa 5-fosfori bosilamin dari hasil reaksi PRPP dengan glutamin. Reaksi ini menghasilkan pula asam amino glutamat plus PPI. Berikutnya pembentukan senyawa GAR, glisin amid ribosil 5P dari hasil reaksi ribosilamin 5P dengan glisin yang mengaktifkan ATP dan Mg2+ sebagai aktivator dan yang dikatalisis oleh enzim GAR sintetase. Kemudian GAR melakukan reaksi formilasi yang dikatalisis oleh enzim transformilase dengan koenzim FH4 tetrahidrofolat dan senyawa donor gugus formil, membentuk senyawa formil glisin amid ribosil 5P-nya. Atom karbon gugus formil tersebut menempati posisi atom C8 inti purin. Kemudian senyawa formil glisin amid ribosil 5P melakukan reaksi aminasi pada atom karbon keempatnya dengan senyawa donor amino berupa glutamin dan terbentuknya senyawa formil glisinamidin ribosil 5P. Atom N gugus amino yang baru menempati posisi N3 inti purin, selanjutnya terjadi reaksi penutupan rantai dan terbentuknya senyawa amino imidazol ribosil 5P. Selanjutnya, senyawa-senyawa amino imidazol ribosil 5P melakukan fiksasi CO2 dengan biotin sebagai koenzim dan atom karbon yang difiksasi tersebut menempati atom C6 inti purin. Dilanjutkan reaksinya dengan aspartat membentuk senyawa 5-amino 4-imidazol N-suksinil karboksamid ribosil 5P. Senyawa 5-amino 4-amidazol karboksamid ribosil 5P melakukan reaksi formilasi yang dikatalisis oleh enzim transformilase dengan koenzim FH4 tetrahidrofolat dan senyawa donor gugus formil, maka terbentuknya senyawa 5-formamido 4-imidazol karboksamid ribosil 5P. Akhirnya terjadilah reaksi penutupan cincin yang kedua
kalinya terbentuklah derivat purin yang pertama berupa IMP, inosin monofosfat inosinic acid, yaitu derivat hiposantin atau 6-oksipurin, sedangkan AMP dan GMP diturunkan dari IMP. Selanjutnya ada biosintesis nukleotida pirimidin. Umumnya, biosintesis pirimidin dan purin memerlukan bahan pembentukannya yang sama, misalnya PRPP, glutamin, CO2, asam aspartat, koenzim tetrahidrofolat atau FH4. Tetapi ada satu perbedaan yang jelas sekali, yaitu pada saat terjadinya penambahan gugus ribosa P atau pada biosintesis purin. Penambahan gugus ribosa P tersebut sudah berlangsung di tahap awal, sedangkan pada biosintesis pirimidin berlangsung setelah perjalanan beberapa tahap lebih jauh. Tahap biosintesis pirimidin. Biosintesis pirimidin diawali oleh reaksi pembentukan karbamoil P yang dihasilkan dari reaksi antara glutamin, ATP, dan CO2 yang dikatalisis oleh enzim karbamoil P sintesis yang berlangsung di dalam sitosol. Berbeda dengan enzim karbamoil P sintesis yang bekerja pada reaksi pembentukan urea, di mana reaksi yang berlangsung bukan di dalam sitosol, melainkan di dalam mitokondria. Berikut karbamoil P berkondensasi dengan asam aspartat yang menghasilkan senyawa karbamoil aspartat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim aspartat transkarbamilase. Berikut terjadi reaksi penutup rantai sambil membebaskan H2O dari molekul karbamoil aspartat sehingga dihasilkan asam dehidroortat atau DHOA atau dihidroorotic acid. Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim dihidrotase. Berikut melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim DHOA atau dehidrogenase dengan koenzim NAD+ DHOA menghasilkan asam arotat atau OA atau orotic acid. Selanjutnya, terjadi reaksi penambahan gugus ribosa P pada asam orotat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim orotat fosforibosil transferase dan dihasilkan orodilat OMP atau orotidin monofosfat. Akhirnya, enzim orotidilat dikarboksilasi mengatalisis reaksi dikarboksilasi orotidilat dan menghasilkan uridilat atau uridin monofosfat, yaitu produk nukleotida pertama pada biosintesis pirimidin. Pada reaksi 12 adalah satu-satunya reaksi biosintesis nukleotida pirimidin yang membutuhkan turunan tetrahidrofolat. Gugus metil pada N5 N10 metil tetrahidrofolat direduksi menjadi gugus metal yang ditransfer dan tetrahidrofolat dioksidasi menjadi hidrofolat. Agar sintesis pirimidin dapat berlangsung di hidrofolat, harus direduksi kembali menjadi tetrahidrofolat. Reaksi ini dikatalisis oleh dehidrofolat reduktase. Oleh karena itu, sel yang sedang membelah yang harus menghasilkan TMP dan dihidrofolat. Ini contoh terjadinya reaksi. Degradasi purin.
biodegradasi purin menjadi asam urat, katabolisme berbagai nukleotida purin mengarah ke pembentukan asam urat. Berbagai nukleotida dikonversi pertama-tama menjadi nukleosida oleh nukleotidase intraseluler. Nukleotidase tersebut diregulasi dengan ketat, sehingga substratnya yang berfungsi di banyak proses vital tidak berada dalam keadaan kurang di bawah ambang batas. Nukleosida degradasi oleh enzim purin nukleosida fosforilase atau PNP dan melepaskan basa purin dan ribosa IP. Baik adenosin atau deoksiadenosin adalah substrat untuk PNP. Sebaliknya, nukleosida tersebut dikonversi menjadi inosin oleh adenosin diaminase. Produk PNP digabung dengan santin oleh guanin deaminase dan santin oksidase dan santin. Kemudian dioksidasi menjadi asam urat oleh enzim tersebut. Ini adalah jalur utama katabolisme purin. Ini jalur pembentukan asam urat. Enzim kunci yang berperan dalam pembentukan asam urat adalah santin oksidase. Santin oksidase banyak terdapat pada hati, mukosa usus, dan susu. Enzim ini mampu mengoksidasi hiposantin menjadi santin dan santin menjadi asam urat. Santin oksidase merupakan enzim yang agak sembarangan yang menggunakan oksigen molekuler untuk mengoksidasi berbagai purin. Pteridin dan aldehida menghasilkan H2O2. Santin oksidase mempunyai pusat FAD, non-heme FeS, dan kofaktor molibdenum sebagai gugus prostetis untuk transfer elektron. Produk akhir dari katabolisme purin adalah asam urat. Mamalia selain manusia memiliki enzim urate oksidase dan mengekskresikan alantoin yang mudah larut sebagai produk akhir. Manusia tidak mempunyai enzim tersebut sehingga asam urat menjadi produk akhir. Asam urat dibentuk terutama di hati, diekskresikan oleh ginjal lewat urin. Selanjutnya itu pembentukan asam urat. Asam urat, kita ketahui asam urat itu merupakan sisa akhir dari katabolisme purin, baik yang berasal dari makanan yang dikonsumsi maupun yang berasal dari pemecahan protein tubuh. Jadi penumpukan asam urat yang berlebihan di dalam tubuh itu bisa memicu gout, yang merupakan penyakit artritis, gitu kayak penyakit radang sendi. Nah, gout ini adalah penyakit gangguan metabolisme purin, di mana terjadi produksi asam urat berlebih, atau kita bisa sering sebut hiperurisemia, sehingga terjadi penumpukan asam urat dalam tubuh secara berlebihan. Nah, penumpukan asam urat akan menyebabkan radang disertai pembengkakan sendi, biasanya itu di lutut dan di kaki. Adanya peningkatan produksi asam urat sebagai sesuatu yang khas pada Gouts, ini menyebabkan penyakit ini sering juga disebut sebagai penyakit asam urat. Biasanya penyakit ini tuh sering diderita oleh pria dibandingkan wanita karena pria ini dia memiliki kadar asam urat yang lebih tinggi daripada wanita. Metabolisme asam urat. Jadi pembentukan asam urat ini bisa dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor eksogen atau luar tubuh, yaitu terutama makanan dan minuman yang mengandung purin. Jadi kalau yang kedua itu faktor endogen, yaitu penguraian asam urat dari produksi purin yang alami terjadi dalam tubuh kita sendiri. Dan juga berasal dari penghancuran sel tubuh yang sudah tua. Asupan makanan seperti kayak jeroan, usus, limpa, hati, jantung, dan otak itu sangat memicu terjadinya penyakit yang gout tadi. Terus seperti kayak kacang-kacangan, tempe, tahu, kacang hijau merupakan asam nukleat yang bersifat non-esensial. Di saluran cerna akan diubah menjadi mononukleotida yang dapat diserap atau diubah menjadi basa purin. Kemudian basa purin dioksidasi menjadi asam urat.
Asam nukleat yang berasal dari makanan akan diuraikan oleh enzim ribonuklease atau deoksiribonuklease menjadi oligonukleotida. Selanjutnya, oligonukleotida oleh enzim fosfodiesterase atau eksonuklease diubah menjadi nukleotida bebas dengan melepaskan satu persatu nukleotida bebas dari ujung-ujung molekul oligonukleotida. Nukleotida bebas tersebut dihidrolisis oleh enzim nukleotidase menjadi nukleosida. Kemudian enzim nukleosidase atau nukleosida ini fosforilase menghidrolisis nukleosida menjadi basa purin dan pirimidin. Jadi pembentukan asam urat itu dimulai dengan metabolisme dari DNA dan RNA menjadi adenosin dan guanosin. Nah, proses ini itu terjadi berlangsung secara terus-menerus di dalam tubuh. Sebagian besar sel tubuh selalu diproduksi dan digantikan, terutama dalam darah. Adenosin yang terbentuk kemudian dimetabolisme menjadi hiposantin. Nah, hiposantin kemudian dimetabolisme menjadi santin. Sedangkan guanosin dimetabolisme menjadi santin. Kemudian, santin ini dari hasil metabolisme hiposantin dan guanosin ini dimetabolisme dengan bantuan enzim santin oksidase. Nah, enzim santin oksidase ini yang akan menyebabkan terjadinya asam urat. Keberadaan enzim santin oksidase ini menjadi sangat penting dalam metabolisme purin, karena mengubah hiposantin menjadi santin dan kemudian santin menjadi asam urat. Di sini kita ada diagram tentang kayak pembentukan asam urat. Tadi saya udah jelasin bahwa pertama itu dimulai dari DNA dan RNA, dia akan diubah menjadi adenosin dan guanosin. Nanti si santin oksidase ini akan mengakibatkan terjadinya pembentukan asam urat. Selain enzim santin oksidase tadi, pada metabolisme purin terlibat juga enzim hiposantin guanin fosforibosil transferase yang biasa disebut HGPRT. Nah, enzim ini tuh juga berperan dalam mengubah purin menjadi nukleotida purin agar dapat digunakan kembali sebagai penyusun DNA dan RNA. Jika enzim ini mengalami defisiensi, maka peran enzim menjadi berkurang. Nah, akibatnya purin dalam tubuh itu dapat meningkat. Nah, purin yang tidak dimetabolisme oleh enzim HGPRT itu akan dimetabolisme oleh enzim santin oksidase menjadi asam urat. Pada akhirnya, kandungan asam urat dalam tubuh akan meningkat tubuh dalam atau disebut dengan kondisi hiperurisemia. Nah, pada intinya enzim santin oksidase ini sebenarnya berfungsi membuang kelebihan purin dalam bentuk asam urat. Sekitar 2/3 asam urat yang sudah terbentuk di dalam tubuh secara alami akan dikeluarkan bersama urin melalui ginjal. Penyakit-penyakit degeneratif yang berkaitan. Penyakit-penyakit degeneratif yang berkaitan. Penyakit degeneratif ini menyerang persendian. Tingginya penyakit asam urat di berbagai negara semakin meningkat, terutama pada pria berusia 40-50 tahun. Pada dasarnya, kadar asam urat yang berlebihan akan membentuk kristal monosodium urat yang akan menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan gangguan peradangan pada area persendian. Semua sendi di tubuh bisa terdampak asam urat, tapi biasanya yang paling sering terserang adalah sendi jaring tangan, jari kaki, lutut, dan pergelangan kaki. Penyebab asam urat tinggi yaitu jika asam urat tinggi, dampak yang ditimbulkannya tentu bisa mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari.
Penyebabnya yaitu yang pertama dari makanan dan minuman. Jika mengkonsumsi makanan yang memiliki kadar purin tinggi seperti jeroan atau seperti ginjal, hati, ampela, makanan laut atau kepiting, kerang, dan ikan teri, dan daging merah. Selain jenis makanan tersebut, minuman manis dan alkohol juga dapat menyebabkan peningkatan asam urat. Yang kedua, dari obat-obatan. Beberapa jenis obat-obatan dapat menyebabkan peningkatan asam urat, misalnya obat diuretik atau aspirin. Yang ketiga, kelebihan berat badan. Berat badan yang berlebihan membuat tubuh memproduksi lebih banyak asam urat, sehingga kadarnya dapat melonjak di dalam tubuh. Kondisi ini akan membuat ginjal kesulitan untuk membuat asam urat dari tubuh. Yang keempat, dari riwayat keluarga. Jika ada salah satu atau beberapa anggota keluarga memiliki masalah asam urat, maka risiko Anda mengalami masalah yang sama pun dapat meningkat. Yang pertama penyakitnya yaitu penyakit ginjal. Menurut National Kidney Foundation, banyak penderita asam urat juga menderita penyakit ginjal kronis. Kondisi ini terkadang berakhir dengan gagal ginjal. Orang dengan sakit ginjal kronis cenderung lebih sering terkena asam urat, sedangkan orang dengan asam urat beresiko tinggi terkena sakit ginjal. Yang kedua, penyakit batu ginjal. Batu ginjal termasuk salah satu komplikasi asam urat yang perlu diwaspadai. Kristal urat yang menyebabkan gejala nyeri asam urat pada kenyataannya dapat terbentuk juga di ginjal. Kristal ini dapat membentuk dan membuat batu ginjal yang menyakitkan sementara. Batu ginjal urat dengan konsentrasi tinggi dapat mengganggu fungsi ginjal. Dua, hiperurisemia. Hiperurisemia adalah suatu keadaan di mana kadar asam urat serum pada darah lebih tinggi dari normal. Kondisi ini akan menyebabkan peradangan sendi jika terbentuknya kristal dari asam urat yang akan menyebabkan peradangan jika berubah menjadi bentuk kristal. Terjadinya kristal dari asam urat ini dikarenakan sifat asam urat yang sulit larut dalam air, dan hanya asam urat saja yang bisa berubah menjadi kristal yang bisa menyebabkan peradangan atau gout, sehingga tidak setiap hiperurisemia akan menjadi gout. Hanya 15-25% saja pasien hiperurisemia akan menjadi gout. Faktor kristalisasi asam urat yaitu hipersaturasi, penurunan suhu, dan peningkatan keasaman larutan. Penyebab hiperurisemia yaitu gangguan ekskresi dan produksi asam urat bertambah. Kedua yaitu gout. Gout adalah istilah klinis untuk menggambarkan konsekuensi fisiologis dari asam urat yang berlebihan dalam cairan tubuh. Gout memiliki beberapa fase, diantaranya yang pertama yaitu hiperurisemia asimptomatik, yaitu pada kondisi ini kadar asam urat naik tanpa gejala. Yang kedua yaitu perakut, yaitu radang sendi akut, kristal di sendi. Yang ketiga interkritikal, yaitu tak bergejala periode di antara serangan akut. Yang keempat yaitu gout kronik, yaitu radang kronik topus. Komplikasi lain fase ini akan berjalan selama hiperurisemia tidak tertangani. Yaitu ada Lisniahan syndrome, yaitu simptom sindrom Lisniahan adalah artritis gout yang dapat melumpuhkan akibat dari akumulasi asam urat yang sangat berlebihan sebagai produk degradasi purin. 4 yaitu ada topi sekitar sendi. Topi adalah tanda-tanda dari penyakit gout, yaitu dengan munculnya benjolan keras di sekitar area yang mengalami radang. Topi sering ditemukan di sekitar jari tangan serta ujung siku dan sekitar ibu jari kaki. Selain itu dapat ditemukan juga pada daun telinga. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.